Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas bab pernikahan dalam Islam, yang di dalamnya akan kita bahas tentang poligami, zihar, ilah, talak, li'an, huluk, fasak, bain, dan bid'i. Dalam riwayat hadis Bukhari, Nabi bersabda, يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu jima dengan mampu membiayai, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu membiayai, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya sebagai perisai. Alasan laki-laki tidak mau menikah karena sedang fokus pada ibadah atau kepentingan lain, maka hukumnya mubah. Karena takut atau merasa tidak mampu, baik dari sisi finansial atau emosional, maka hal ini kategori makruh. Terlalu memilih pasangan, melakukan kebiri atau menghindari pernikahan secara keseluruhan, tak batul, hukumnya adalah haram dan berdosa. Mampu untuk menikah tapi menghindari pernikahan tanpa alasan yang sah, maka hal ini bisa menjadi dosa. 4 alasan wanita dinikahi. 1. Karena hartanya. Wanita kaya bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup bila kekayaannya tetap atau meningkat. 2. Karena kecantikannya. Istri cantik bisa memuaskan pandangan suami dan membanggakan bila istrinya dikagumi kecantikannya oleh banyak orang. 3. Karena keturunannya atau nasabnya. Karena status sosial, dari keluarga terhormat, yang dia diharapkan mampu menyeimbangkan status sosial suami. 4. Karena agamanya, mampu menguatkan akidah suaminya, mampu menjaga amanat keluarga dan telaten menjaga anak-anaknya suami. Maka pilihlah wanita yang beragama. Niscaya kamu beruntung, karena kamu mudah mendidiknya menjadi wanita yang syolihah. Anda harus menjadi seorang pria yang syolih untuk tujuan ini. Bagaimana cara mengetahui agama seorang wanita? Untuk mengetahui agama seorang wanita, 1. Lihatlah perilakunya sehari-hari, dalam hal menjaga sholat 5 waktunya, ilmu Islamnya, akhlak baik seperti rendah hati, jujur, menjauhi penyebab fitnah, dan tidak tabarruj. 2. Konfirmasi kepada orang-orang terdekatnya. Larangan dalam pernikahan Islam. 1. Menikahi mahram nasab, mahram nikah, dan mahram susuan. Contoh, menikahi ibu tiri. 2. Nikah dengan istri orang lain. Contoh, nikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah. 3. Pernikahan yang dilakukan dengan maksud menipu. Sengaja menghindari tanggung jawab nafkah atau hak-hak yang seharusnya diberikan pada istri. 4. Nikah mut'ah, pernikahan sementara, pernikahan yang disepakati hanya untuk beberapa hari atau bulan lalu berpisah. 5. Nikahi musyrikin. 6. Pernikahan tanpa mas kawin, yaitu shigor, pertukaran wanita antara dua wali laki-laki. 7. Pihak wali menghalangi janda yang dirujuk mantan suaminya. 8. Nikah dengan syarat calon suami mencerai istrinya. 9. Nikah misyar, pernikahan dengan kesepakatan mengabaikan kewajiban seperti tidak tinggal bersama, tidak dinafkahi, dan lain-lain. 10. Nikah tanpa keberadaan wali. 11. Menikah perjokian, menikah lalu dicerai agar dinikah suami awal. 12. Pernikahan yang mengandung unsur paksaan. Contoh, wanita dipaksa menikah karena tekanan ayahnya. 13. Menikahi saudara perempuan istri, bibinya istri, atau keponakan istri. Beberapa syarat yang diminta oleh pengadilan agama untuk mengeluarkan akta nikah. 1. Permohonan atau gugatan ke pengadilan agama. 2. Syarat administrasi. Kartu tanda penduduk, KTP, dari kedua calon mempelai. Kartu keluarga, KK, dari calon mempelai. Akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari calon mempelai untuk membuktikan usia yang sah. Pas foto terbaru pasangan, biasanya ukuran 3x4 atau sesuai ketentuan. Surat izin dari orang tua, wali, bagi yang belum mencapai usia dewasa. 3. Surat keterangan belum menikah. 4. Surat keterangan dispensasi.
5. Wali nikah. 6. Sidang pengadilan. 7. Pernyataan tidak ada penghalang nikah. Beberapa kondisi yang membutuhkan pengadilan agama. Pernikahan dengan usia di bawah ketentuan hukum. Pernikahan janda duda yang belum melakukan perceraian dengan sah, dalam hal perceraian tidak tercatat atau adanya ketidakjelasan status. Pernikahan yang melibatkan perbedaan agama, atau hal-hal khusus yang memerlukan pengesahan khusus. Ini dia 5 jenis vaksin yang sebaiknya diberikan sebelum kamu menikah dan punya anak. Pertama ada vaksinasi DPT atau TT. Tujuannya untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Yang kedua, vaksinasi HPV. Ini berguna untuk mencegah sejumlah penyakit akibat virus HPV alias Human Papillomavirus seperti kanker cervix. Yang ketiga, vaksinasi MMA untuk mencegah penyakit campak, gondongan, dan rubella yang dapat meningkatkan resiko keguguran atau cacat lahir pada bayi. Yang keempat, ada vaksinasi varicella untuk mencegah cacar air. Ini karena kalau ibu hamil sampai kena cacar, dampaknya bisa bahaya tuh buat janin. Terakhir ada vaksinasi untuk penyakit yang dapat menular lewat hubungan intim dan juga ditularkan dari ibu ke bayi saat bersalin, yakni hepatitis B. Selanjutnya tentang poligami. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri, memiliki banyak istri, dan memiliki keturunan. Sunnah poligami hukumnya adalah mubah. Nabi Daud memiliki 99 istri. Nabi Sulaiman memiliki 700 istri dan 300 selir. Sepeninggal Hadijah, Nabi Muhammad SAW dibatasi hingga 10 istri dan seorang budak. Sedang laki-laki umat Muhammad SAW dibatasi hanya 4 orang istri. Poligami tidak dianjurkan jika suami khawatir dirinya tidak mampu berlaku adil. Syarat-syarat sahnya pernikahan walaupun dilakukan sambil bergurau. 1. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus muslim. 2. Hakim pernikahan hadir. 3. Wali mempelai wanita hadir. 4. Hadirnya 2 orang saksi yang adil yaitu beragama Islam dan tidak cacat akhlaknya. 5. Mas kawin atau mahar telah disiapkan. Ijab dan kabul, akad nikah. Ijab adalah pernyataan menerima dari wali perempuan atau pihak yang mewakili pihak perempuan. Kabul adalah penerimaan oleh pihak laki-laki. Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin adalah hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan. Mahar bisa berupa uang, barang, atau perbuatan yang disepakati bersama dan harus diberikan setelah akad nikah. Pesta pernikahan atau walimatul urus. Wajib mengadakan walimah. Walimah adalah cara untuk mengumumkan pernikahan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesederhanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah secara sederhana, tidak israf. Hindari kemewahan, hindari pengeluaran yang tidak perlu, seperti menyediakan hidangan mewah namun tidak mengenyangkan, atau dekorasi yang tidak dibutuhkan. Hindari maksiat saat pesta, hindari musik yang mengandung unsur maksiat, berjabat tangan antara lawan jenis yang bukan mahram, atau kegiatan yang menyelisihi syariat Islam lainnya. Tamu undangan setelah makan, hendaknya tidak ngobrol di tempat walimah, segera kembali ke aktivitasnya masing-masing, dan mendoakan pemilik hajat. Hak suami. Hak atas ketaatan istri. Hak untuk dihormati. Seorang istri hampir diperintah untuk sujud pada suaminya. Suami yang baru meninggal harus tetap dihormati istrinya, dengan tetap berpenampilan kusut di masa iddah. Hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan syahwat walaupun istri sedang sibuk di dapur. Wanita tak akan memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia memenuhi hak suaminya. Kewajiban suami: memberikan perlindungan, nafkah, pakaian, dan lain-lain. 2. Memastikan kesiapan dan keamanan tempat tinggal. 3. Bersikap adil terhadap istri-istrinya dan tidak menyakiti. 4. Mengajar anak-anaknya Al-Quran dan mendidik anak-anaknya. 5. Menjadi pedoman bagi anak istrinya, berdasar contoh-contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hak istri: mendapatkan nafkah yang layak sebagaimana nafkah suami. Diberi pakaian. Tidak dipukul wajahnya ketika suami mendidiknya.
Tidak dicela penampilan, ucapan dan perbuatannya. Suami tidak pindah kamar untuk tidur saat sedang marah. Kewajiban istri, mentaati suami. Ceria di hadapan suami saat suami memandangnya. Tidak menempatkan tempat khususnya suami di dalam rumah untuk orang yang dibenci suami. Tidak memasukkan ke rumah orang-orang yang dibenci suami walaupun ayah dan ibunya istri. Menjadi pedoman untuk anaknya, juga anak suaminya, terutama dalam hal menetapi sholat 5 waktu. Terlebih saat sholat subuh. Tidak mengecewakan suami dalam hal dirinya dan hartanya sendiri, dengan tidak mengabaikan pendapat suami. Sumpah terhadap istri. Sumpah dalam pernikahan. 1. Sumpah zihar. Ucapan suami kepada istrinya bahwa istri seperti punggung ibunya, yang berarti bahwa suami menyamakan sentuhannya terhadap istri, sebagaimana sentuhannya terhadap ibunya. Maka suami wajib menjalani kafarat, tebusan, untuk menghapuskan dosa tersebut. 2. Sumpah ilah. Suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan, biasanya dilakukan dalam masa pengobatan. Bila melebihi 4 bulan, maka hukumnya cerai. 3. Sumpah li'an. Sumpah li'an adalah saling melaknati antara suami dan istri untuk membuktikan dan membantah tuduhan perzinahan. Perceraian, hal halal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perceraian. Mengenai talak, talak terjadi setelah pernikahan. Talak sebagai tindakan yang diizinkan, bukan bagian dari ibadah. Talak bisa menjadi solusi yang adil untuk mengakhiri sebuah pernikahan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Talak bid'ah adalah haram. Pemilik budak diharamkan memaksa cerai budaknya. Suami haram mempersulit hidup istrinya agar istrinya tidak sabar dan mengajukan hulu. Lalu suami mengambil mahar yang telah diberikan. Menjaga syariat adalah bagian dari ibadah, dan termasuk ibadah adalah tentang perceraian. Mencerai istri yang musyrik atau murtad adalah ibadah, karena dalam rangka menjaga akidah diri sendiri dan anak-anaknya, dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Talak sunnah, yaitu talak yang sesuai sunnah, adalah perceraian yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sambil bergurau. Ciri-ciri talak sunnah: suami memberikan talak secara sadar dan tidak setelah jima. Talak pada saat istri masa suci, dan dengan alasan syar'i. Talak sunnah hanya diberikan 1 kali saja. Tidak langsung talak 3. Dengan pemberitahuan atau persaksian kepada keluarga dan atau tetangga. Talak bid'i yaitu talak yang salah, macamnya antara lain. Talak di masa istri haid atau nifas, maka talak macam ini batal. Talak 3 kali langsung. Talak suami yang sedang koma, tidak sah. Talak saat suami mabok, setengah sadar, kesurupan, kena hipnotis, maka talak macam ini batal. Talak saat suami depresi, stres maka mengulang talak saat normal. Talak secara paksaan pihak ketiga. Talak secara sembarangan. Talak yang diucapkan dengan asal-asalan tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa sebab yang jelas. Prosedur perceraian dalam Islam. Pemberitahuan. Talak harus dilakukan dengan pemberitahuan yang jelas kepada istri, keluarga dan orang sekitar termasuk tetangga. Masa iddah istri adalah periode untuk memastikan apakah dia hamil atau tidak, serta untuk menyelesaikan urusan emosial istri. Proses rujuk. Dalam beberapa jenis perceraian, suami dan istri dapat rujuk sebelum akhir masa iddah, kecuali jika sudah terjadi talak 3, talak bain kubra, di mana mereka tidak bisa rujuk kecuali istri sudah cerai dari suami kedua. Menyelesaikan hak-hak dan kewajiban. Suami wajib memberikan hak-hak istri, seperti mahar yang belum diberikan, pesangon bila mampu, serta hak-hak nafkah untuk anak-anaknya. Di masa iddah, istri tetap dinafkahi oleh suami. Istri diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah, asalkan pekerjaan tersebut tidak melibatkan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Macam-macam iddah. Wanita yang tidak hamil, iddah berlangsung selama 3 kali suci, yaitu 3 siklus haid. Wanita yang hamil, iddah berlangsung hingga melahirkan.
Wanita yang sudah menopause atau tidak haid, iddah berlangsung selama 3 bulan. Wanita yang ditinggal mati suaminya, atau istri telah 4 tahun kehilangan suami di medan perang, atau tanpa kabar di penjara, iddah berlangsung selama 4 bulan 10 hari, walaupun boleh bekerja, istri wajib berpenampilan kumal. Wanita yang belum pernah dijima, suami, tak ada iddah dan mendapat pesangon. Wanita hulu. Iddah 1 masa haid, tanpa rujuk, kecuali nikah baru. Jenis-jenis talak atau perceraian. 1. Talak yaitu perceraian oleh suami. Talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Macam-macamnya. Talak raji. Kembali, talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya di dalam masa iddah, masa menunggu, tanpa perlu pernikahan baru. Talak ini terjadi dalam situasi ketika suami talak sekali atau 2 kali. Talak bain, permanen, talak yang tidak memungkinkan suami untuk merujuk. Jenisnya, talak bain sugra, terjadi pada habisnya masa iddah pada talak pertama atau kedua. Talak bain kubra, talak 3, istri tidak bisa kembali kepada suami pertama, kecuali jika telah cerai dari suami kedua. Bain mutlak, terjadi pada istri tersumpah li'an. 2. Huluk atau melepas ikatan nikah oleh istri. Jika seorang wanita takut perlakuan suaminya, maka tidak ada dosa bagi keduanya jika keduanya sepakat pisah, dan berdamai adalah lebih baik. Istri mengembalikan mahar yang telah diterima. Cara hulu. 1. Langsung meminta pada suami. Suami menyetujui permintaan istri. 2. Jika suami tidak setuju, maka istri membawa perkara ini ke pengadilan Islam untuk mempersaksikan klaim huluk berdasarkan alasan yang sah. 3. Fasah oleh pengadilan. Fasah adalah pembatalan pernikahan lewat pengadilan atas permintaan salah satu pihak, baik suami atau istri. Contoh kasus fasah, istri baru merdeka lalu huluk dari suami yang masih budak, istri terkena kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Penyebab fasah dapat terjadi karena beberapa alasan, di antaranya, istri, suami tidak bisa menjalankan kewajiban, atau masalah kesehatan dan mental yang menghalangi menjalani pernikahan. Suami tidak memberikan nafkah, melalaikan kewajibannya, atau KDRT. Suami atau istri ada hubungan mahram. Istri dinikahi keadaan hamil. Adanya perzinahan. Tidak adanya kemampuan untuk berhubungan seksual yang tidak dapat diobati. Hadirnya suami pertama YG telah dinyatakan hilang selama lebih 4 tahun yang menolak pengembalian mas kawin. Istri yang baru merdeka sedang suaminya masih budak. Yang bertanggung jawab atas anak setelah talak, hulu, maupun fasah yaitu 1. Suami atau ayah. Suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak-anak setelah perceraian. Suami juga bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pendidikan dan kesehatan anak. Setelah suami meninggal, kewajiban nafkah anak tetap ada dan menjadi tanggung jawab ahli waris dari pihak suami, termasuk kakek dari pihak ayah atau wali yang ditunjuk. 2. Istri atau ibu. Ibu diberi hak asuh anak, terutama untuk anak-anak yang masih bayi. Hak asuh dapat diubah oleh pengadilan jika ibu dianggap tidak layak. This court, Mr. Downs, you are not the father. Tanggung jawab terhadap anak yang menjadi sengketa sumpah li'an. Tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan kasus ini bukanlah tanggung jawab suami, melainkan pria yang menjadi ayah biologis anak tersebut jika dia diketahui. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar, kolot, yang mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawabnya.
Terima kasih dan semoga sukses untuk kita semua.